Kalau kita bicara soal gender dan dunia kerja, sebenarnya negara kita, Indonesia ini sudah punya aturan hukum yang jelas untuk mengatur hak perempuan. Dua hal penting yang dibahas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni yang pertama adalah cuti haid dan yang kedua adalah cuti melahirkan. Pertama, soal cuti haid. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 81, perempuan berhak tidak bekerja pada hari pertama dan hari kedua masa haid kalau merasakan sakit. Cukup beritahu perusahaan saja dan tidak perlu surat dokter atau syarat tambahan. Dan yang terpenting, gaji tetap dibayarkan. Ini juga ditegaskan kembali di Pasal 93. Yang kedua, soal cuti melahirkan. Dibahas dalam Pasal 82, bahwa pekerja perempuan boleh istirahat lamanya 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Perempuan yang keguguran pun sama, bahwa mereka boleh istirahat lamanya 1,5 bulan. Tujuannya sangat jelas, untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Namun perlu kita ketahui bahwasanya perempuan per hari ini sulit sekali menggunakan hak cuti melahirkan dan juga cuti haid, karena perusahaan seringkali tidak memasukkan peraturan dan juga tata kerja yang sudah diberikan oleh undang-undang tersebut. Nah, posisi ini juga menekankan bahwasanya perempuan sulit sekali mendobrak ataupun menolak keras bahwasanya perempuan juga mendapatkan hak cuti melahirkan dan juga cuti haid. Kadang perusahaan itu memberikan syarat tambahan, seperti meminta surat izin dokter atau bahkan meminta bukti fisik. Syarat itu yang akan menjadi beban seorang perempuan. Perempuan yang mengambil cuti seringkali takut gajinya dipotong, dan bahkan ada juga yang ketakutan dinilai tidak profesional. Tapi itulah lingkungan dunia kerja. Budaya kerja yang maskulin memperparah situasi. Pengambilan cuti dianggap beban. Akibatnya, perempuan merasa harus selalu kuat agar tidak kehilangan posisinya dalam pekerjaan. Realitas ini membuat hak yang tertulis dalam undang-undang tidak berjalan di lapangan. Perempuan harus menghadapi dilema antara menjaga kesehatan dan mempertahankan kerjaan. Kurangnya pengawasan dari perusahaan menyebabkan hal ini sering terjadi. Pemerintah sudah memberikan regulasi, namun pelaksananya ada di perusahaannya. Bukti nyatanya ada pada penelitian MPAD tahun 2022 yang menjelaskan bahwa PT yang ia teliti tidak menegaskan bahwa Undang-Undang tahun 2003 nomor 13 secara maksimal hanya bisa cuti haid selama 1 hari. Sisanya perlu surat dokter. Itu artinya dia tidak memaksimalkan undang-undang yang ada. Berdasarkan survei 2024 oleh Gaji.com yang melibatkan sektor tekstil, garment, dan sepatu, dan melibatkan hampir 4.000 pekerja serta 134 perusahaan, menemukan bahwa 70% perusahaan itu belum membayar gaji yang sedang cuti melahirkan dan bahkan tidak memberikan cuti haid hari pertama bahkan hari kedua. Pelanggaran hak cuti melahirkan dan hak cuti haid memberikan dampak negatif langsung pada pekerja perempuan, meliputi gangguan pada kesehatan mental, fisik, dan posisi kerja mereka. Perempuan yang dipaksa bekerja saat mengalami nyeri haid berat beresiko mengalami penurunan kondisi fisik. Nyeri, pusing, dan kelelahan membuat tubuh tidak stabil. Pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi menjadi lebih berbahaya. Kondisi ini bisa memperburuk gangguan reproduksi seperti dismenorrhea atau masalah hormonal. Saat perusahaan tidak memberi ruang istirahat, perempuan harus bekerja sambil menahan sakit. Penolakan hak cuti melahirkan memberikan dampak negatif pada kesehatan ibu dan bayi. Ibu akan lebih rentan mengalami infeksi dan pendarahan serta stres pasca persalinan, sedangkan bayi akan kehilangan waktu penting untuk bonding dengan sang ibu. Pelanggaran hak mempengaruhi kondisi mental perempuan di tempat kerja. Tekanan untuk tetap bekerja membuat perempuan merasa bersalah, takut kehilangan pekerjaan, atau takut dicap untuk tidak produktif. Rasa tidak aman ini mengganggu fokus. Perempuan akhirnya bekerja dalam kondisi stres. Stres berkepanjangan memengaruhi kualitas kerja dan kesehatan jangka panjang. Praktik pelanggaran hak reproduksi memberi sinyal bahwa kebutuhan kesehatan perempuan tidak dianggap penting dalam sistem kerja.
Perusahaan yang menolak cuti reproduksi mengirimkan pesan bahwa standar produktivitas tidak memberikan ruang bagi kondisi biologis perempuan. Dampaknya adalah diskriminasi melebar ke aspek lain seperti kesempatan promosi, pembagian tugas, dan penilaian di kinerja. Pelanggaran ini juga menurunkan kualitas tenaga kerja. Perempuan bekerja dengan keadaan sakit, nyatanya tidak bisa bekerja secara optimal. Akibat lain muncul pada tingkat sosial. Ketika banyak perusahaan mengabaikan hak perempuan, norma kerja yang terbentuk menganggap perempuan harus menyesuaikan diri dengan standar maskulin. Kondisi ini membuat pelanggaran terus berulang. Perempuan sulit melapor karena takut kehilangan pekerjaan. Negara akhirnya sulit untuk memastikan perlindungan berjalan efektif. Kesenjangan antara aturan dan praktik terjadi karena banyaknya perusahaan yang tidak memasukkan cuti haid dan melahirkan ke dalam sistem kerja mereka. Lalu perusahaan ini tuh cenderung memberikan prosedur yang sangat-sangat rumit kepada para pekerja dalam menuntut hak mereka. Aturan yang ada dalam internal perusahaan itu seringkali tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, sehingga membuat para pekerja ini lemah dalam menuntut hak. Lalu minimnya sosialisasi itu membuat banyak perempuan itu tidak paham dan sadar akan hak reproduksi mereka. Budaya kerja pun memberikan stigma bahwa cuti itu dapat mengurangi produktivitas. Ditambah lagi, pengawasan pemerintah yang lemah dapat membuat pelanggaran ini terus-terusan terjadi. Kesenjangan semakin besar apabila perusahaan hanya mementingkan produktivitas jangka pendek. Pada hal ini kita menyadari bahwasanya perempuan memiliki hak cuti dan juga hak melahirkan. Namun sedikit perusahaan-perusahaan yang mendengar dan juga melibatkan terkait dengan undang-undang yang sudah tertulis. Padahal dengan kita memperhatikan reproduksi ini dan juga kita memperhatikan hak cuti ini, itu sangat penting untuk kesehatan perempuan itu sendiri. Bukan hanya sekedar tanda tangan di atas materai ataupun sekedar undang-undang yang tertulis, namun juga perlakuan nyata di kehidupan perusahaan-perusahaan per hari ini. Pengawasan pemerintah belum konsisten sehingga pelanggaran tidak terdeteksi. Nah, kondisi ini membuat hak reproduksi perempuan hanya berlaku di atas kertas saja. Maka dengan ini, perusahaan perlu memasukkan hak cuti haid dan cuti melahirkan dalam peraturan kerja. Perusahaan juga perlu membuat prosedur izin yang sederhana agar perempuan ini mudah menggunakan haknya. Pekerja perempuan juga perlu mengenali hak reproduksinya agar tidak mudah ditekan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pemerintah juga perlu memberi sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan aturannya. Edukasi publik diperlukan agar hak perempuan di dunia kerja diakui dan dihormati.